Jangan asal-asalan Bang. Jangan asal-asalan ya. Betul ya, setuju Bang RK ngutip-ngutip Ya, perkataan. Misal contoh begini, Bang RK dalam diskusi misal ngomong, wah Muhammad itu begini-begini di dalam Al-Quran. Kalau Bang RK Masuk nggak bisa penjara saya. ayatnya, masuk penjara, betul. Maka dalam hal ini juga sama, kalau kamu nggak tahu ayatnya, tapi saya tanya dulu nih makanya, saya belum tahu Anda tahu ayatnya atau nggak. Di mana di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada nggak tertulis ayat kita nggak boleh makan anjing atau anjing haram? Di mana? saya kan ini, Mas. Saya kan tadi ngomong, saya pernah buka dengan izin keluarga saya yang Kristen. Iya, di kitab apa? Pertanyaan Bang Saya Yusuf, nggak nanya kitab apa? izin atau enggaknya Itu iya. kalau untuk kitabnya itu dia di Bible, tapi untuk kitabnya Yohanes atau yang lain-lain saya kurang paham. Tapi di sebelum itu kan ada istilah halal dan haramnya itu di Bible. Ada Tidak tulisan ada. haram dan halal di bagian Oke, gini, gini, ini. gini. Saya cari itu. Gini aja Bang, jangan kebanyakan berbicara kalau Anda tidak tahu apa-apa. Karena salah satu ulama kalian yang bernama Syekh Shalih bin Utsaimin, salah satu ulama yang paling dihormati terutama di Saudi Arabia, itu Syekh yang terkenal, itu pernah mengatakan istadillah qabla an ta'takid, yang artinya kurang lebih jikalau kamu berbicara tanpa dalil maka kamu sesat. Dengerin ya Islam, itu ulama kalian sendiri. Jangan kalian ludahi, jangan kalian selisihi pendapat. Ya, jadi ketika sudah ditanya ayatnya di mana Anda tidak bisa menjawab, lebih baik Anda diam. Karena ini sama aja mengada-ngada. Karena memang faktanya betul. Saya tanya sama Bang Oh, RK, nggak tanya sama mengadang-adang itu, Kristen Mas. lain. Itu nggak mengadang-adang, itu demi Tuhan. Demi Allah, saya melihat di Saya Bible tidak menerima saya. sumpah ilah palsu. Dengarkan saya tidak peduli Anda pernah baca atau enggak. Karena kami, saya, Bang RK, dan teman-teman orang Kristen di sini bisa jamin tidak ada tertulis di dalam Alkitab anjing haram. Betul nggak Bang RK? Oh, ada itu pasti ada. Ntar saya cari dulu. Enggak, ya udah kalau Oke, kalau cari. misalnya ntar saya cari silahkan dicari, kita tunggu di sini. Mau berapa Sabar lama? Bang, sambil kau mencari Bang ya, Bang Yusuf. Sambil kau mencari. Jadi Ya, tidak boleh pelihara anjing kah atau bagaimana? ya. Nabi Muhammad pernah pelihara anjing nggak di rumahnya? Ketika sudah menjadi nabi. Oh, Nabi. Kan lagi bahas tentang anjing nih. Sambil kau mencari data di Bible, saya tanya, Ya. Nabi Muhammad pernah pelihara anjing nggak di rumahnya? Pernah ada anjing nggak di Saya rumahnya? belum pernah dengar sih. Belum Enggak, pernah saya dengar, tanya, tapi menurut kalau kamu untuk boleh nggak ada satu seorang anjing, seorang gitu. nabi ada anjing di rumahnya? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. 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 Karena anjing itu nggak najis. Kalau anjingnya nggak najis. Tadi kau Boleh. bilang anjing najis. Siapa Tadi yang kau ngomong? bilang anjing Siapa yang najis. ngomong anjing Sekarang najis siapa? sekarang Siapa kau yang bilang ngomong? anjing nggak najis. Gimana sih? Kamu jangan standar ganda dong, bro. Giliran Bang Irka baru tanya kayak gitu aja kamu bilang Anjing enggak haram, najis. bukan najis. Anjing haram. Oke, haram nggak? Anjing haram. Kalau anjing ada di Haram. rumah Rasulullah itu haram nggak? Bible dituliskan anjing itu haram. Yang saya tanya, Iya, ketika gimana? anjing ada di rumah Rasulullah haram tak? Tak, Tak haram. nggak. Oke, kalau tak haram kenapa waktu itu malaikat sempat berkata itu, sempat menghampiri Rasulullah pada saat itu? Kamu tahu di mana hadisnya? Nih, Iya coba. ya. Kau lihat ini dalam hadis Abu Daud 3627 ya, Sahih ya. Bro, perhatikan sini nanti bilang saya ngarang. Ya. Iya. Sahih ya, Sahih ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, telah menceritakan kepada kami Abu Soleh Mahmud bin Musa berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq ya Al-Warizi dan Yunus bin Ishaq, Abu Ishaq. Ya, terus dia mengatakan ia berkata Rasulullah bersabda, Jibril ya datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali, saya ulangi lagi, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali, berarti di rumah siapa nih? Jibril mau masuk, malaikat Jibril mau masuk di rumah siapa nih? Rasulullah. Rasulullah. Ada yang menghalangi kecuali apa? Patung. Lah kenapa di rumah Rasulullah ada patung? Kemudian kedua yang patung yang ada di atas
Mm-mm. Pintu. Di dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar Mm-mm. apa? Gambar apa? Saya lihat mas, saya nggak usah sosokan Baca pinter. Iqra, baca yang bergambar. Iya Pak, tuh. Iya, saya bisa baca. Serta terdapat. Anjing. Nah, pertanyaannya adalah kalau anjing itu tidak haram, kenapa menghalangi malaikat Jibril untuk masuk ke rumahnya Rasulullah? Lihat. Bingung. Ngomong anjing nggak haram, anjing haram. Nah tadi kamu mulai muter-muter. Silakan bro, lanjutkan ini silakan. Yusuf, Silakan. ya, kamu bikin malu aja. Islam juga di bawah pada sepakat bilang haram. Kamu lupa ya, ada 4 imam mazhab yang keempat-empatnya berbeda pandangan. Lupa ya Islam ya. Makanya saya bilang Islam ini rumit loh. Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Nggak, telat, gak usah jadi pahlawan keserean kamu. Telat, saya yang udah membantu kamu, nggak nyadar ya? Kamu tuh udah dibilangin berkali-kali, nggak usah bohong. Di sini lagi ngomong sama mantan Islam, ya. Jadi jangan, saya dari tadi ketawa pola pikir Islam tuh seolah-olah mereka melupakan ulama, mereka melupakan dalil Al-Quran, mereka melupakan dalil hadis. Oke, sebelum saya ke situ, saya minta tagih data tadi ayat mana, udah dicari belum? Apa? Kau mau berdoa kepada Tuhanmu, silahkan berdoa. Rabbana zalamna anfusana, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan seterusnya mungkin ya. Ya muqallibal qulub, atau kamu mau berdoa taubatnya Adam, silahkan supaya Tuhanmu membantu kamu. Di mana tertulis di dalam Alkitab anjing diharamkan. Nggak apa-apa, kamu pakai Google pun saya sama Bang RK nggak jadi masalah. Justru lebih cepat lebih baik yang biar Bang RK naikkan yang lain. Ya, jangan pikir kamu penting Yusuf. Jangan pikir kamu penting. Gini aja Mas. Enggak. Jangan gini aja, gue udah tahu lu mau lari. Jangan lari, enggak. Cari aja lari. sampai dapat. Gua nggak mau tahu. Iya, cari dulu. Lu nggak cari, kan kelihatan muka lu di sini. Kelihatan lu lagi ngapain di sini, nyari apa enggak? Jangan cengenges. Kita nggak butuh cengenges. Kita butuh serius. Diskusi yang benar adalah ketika kamu sudah menyampaikan sesuatu dan kamu bisa memastikan audiens di sini bahwa itu benar, ada tertulis dan ada datanya, itu tanggung jawab kamu. Jangan lempar batu sembunyi tangan, jangan kebiasaan ritual praktik ibadah kamu dipraktikkan juga di sini. Lempar-lempar batu. Silakan. Nggak usah Gimana ngomong-ngomong dalilnya? ibadah, nggak usah ngomong-ngomong ibadah. Ya, nggak usah ngomongin ibadah karena kamu bukan ibadah, tapi kamu adalah ritual penyembahan sesuatu yang tidak pantas disebut dengan ibadah. Silahkan langsung ayatnya di mana? Saya kan tadi cuma nanya sih Mas. Enggak, bukan nanya. Kamu memastikan. Kamu berani nggak potong kuping kamu, potong lidah kamu. Kalau diputarkan rekaman live-nya, kamu mastiin ada di Bible. Ada di Bible. Kamu ngomong loh dari tadi. Ada. Iya, kan ada. Karena ngomong lagi. Ya udah, mana ayatnya? Saya sudah bilang, mau cari di Google, mau cari di Facebook, mau cari di YouTube. Kalau ada nggak jadi masalah bagi kami. Karena kami tahu lebih menjawab dan lebih maha tahu daripada Tuhanmu. Sayang sekali ya Islam. Lah, jadi bukan saya dan Bang RK yang merendahkan Tuhannya kamu, tapi kamu sendiri karena kamu tidak mengandalkan Tuhanmu, malah mengandalkan internet buatan Zionis. Ya. Yang maha tahu Google, yang maha tahu YouTube, Google, ya itulah. Ya silahkan dipakai juga nggak apa-apa karena saya tahu Tuhanmu tidak akan menjawab. Silahkan. Gini aja Mas. Oh enggak gini aja. Bang RK sama Bang Yosef. Dengerin, Coba kalian kesepakatan tuh atas nama Tuhan kalian, kalau kalian nggak pernah lihat ayat itu. Loh, kemana kami yang disuruh bersumpah? Ini Kalau otak kalian balik berani. kali ya? Coba kalian berani. Islam, Yusuf panik. Saya ini nggak ngajak debat. Saya ini cuma pernah lihat di Bible saudara saya dengan Gak ada bro, gak ada. Kamu yang saya buktikan ya, biar bikin kamu malu. Kalian, sama Bang Yosef, kalau nggak pernah lihat potongan ayat tersebut, Ya kalau nggak ada kenapa saya harus tunjukkan? coba. Kau maksa orang untuk nunjukin masalah anjing haram nih. Tidak ada. Bagaimana saya harus tunjukkan? Enggak. Kalian sumpah aja, sumpah. Enggak. Kalau memang kenyataan mana ayatnya? Kalau ada mana ayatnya? Itu yang ditanyakan dari tadi, pertanggungjawabkan. Kayak saya nunjukin. Nah, saya bawa data hadis Sunan Abu Daud 3627. Saya tunjukkan datanya. Bang RK, Karena saya mau gak berdiskusi itu pakai data. Silakan. Bang RK, maaf izin. Gini ya Islam. Saya
bingung lah. Mereka ini orang-orang benar-benar nggak usah berpendidikan, orang pakai otak, pakai akal. Ketika kita sedang menyampaikan berita informasi, yang punya beban pembuktian itu yang menyampaikan informasi, bukan orang yang mendengarkan. Kamu pernah lihat emak-emak bertukar gosip gak? Masa emak-emak bertukar gosip malah yang mendengarkan disuruh cari? Bu, tahu nggak? RT sebelah tuh kemarin beli kulkas. Wih, tahu dari mana? Cari aja sendiri. Sekelas emak-emak gosip aja yang nyebarin gosip itu yang kasih informasi. Ini otak kamu tuh di mana ditaruhnya? Kamu yang duluan. Makanya tadi saya berani taruhan, kenapa? Karena memang kami orang Kristen tidak pernah ada di dalam Alkitab ada tertulis. Kecuali, makanya di sinilah poin Islam nggak mengerti dalam diskusi ini. Poin di mana kamu bisa memanfaatkan peluang untuk menjatuhkan RK, menjatuhkan Joseph di depan 7.600 orang, di mana saya dan Bang RK sudah bilang tidak ada ayat satupun di dalam Alkitab anjing diharamkan. Ketika kamu menemukan, wah ini ayatnya ada, wah ternyata Joseph RK ini bohong. Nah itu kan kesempatan emas buat kamu. Kepikiran nggak otak kamu sampai di situ? Malah kamu nyuruh kami bersumpah, itu otakmu di mana? Hah? Cari ayatnya sampai dapat. Saya nggak peduli. Mau ada di Gua Hiro kayak sekaligus, saya tidak peduli. Cari ayatnya. Kamu yang bertanggung jawab. Karena kamu sudah ngomong ada dari tadi. Silakan. Otak kamu gak jalan, saya bingung sama kamu. Yang hal sederhana seperti ini dibuat muter-muter. Saya sudah bilang berkali-kali. Bang RK mungkin sepakat dalam hal ini. Teman-teman juga sepakat. Jangan kebiasaan muter-muter 7 keliling di sini. Praktikkan. Kenapa jadi off cam dia itu? Off cam dulu Yusuf. Malu? Malu Kak Yusuf? Off cam dulu Yusuf. Jucup. Ucup. Ya. Ah, tunjukkan mana datanya. Bingung? Bilang iya saya bingung gitu. Yang jujur sih, jujur mas. Jujur Mas, saya bingung gitu. Enggak, iya dari awal itu saya nggak pernah baca Bible, cuma sekali itu saya lihat-lihat. Bohong. Kan? Tadi di Saya nggak awal ada- baca Bible, sekarang nggak baca. Bohong. Saya cuma baca itu sekali, Iya. cuma saudara saya itu atas izin Aduh. beliau. Enggak. Lu pernah baca apa enggak? Pernah? Kapan? Itu. Boleh menipu dalam 3 hal. Sekarang saya tanya, Bible yang kamu baca, itu kamu baca di perjanjian lama atau perjanjian baru yang ada anjing haramnya? Biar kita dapat clue deh. Puyeng gua dari tadi nggak dapet poin. Di mana perjanjian lama, perjanjian baru kalau lu pernah baca? Jawab, jangan Itu orang Protestan. Jawab. Saudara di itu orang perjanjian lama, Protestan. Perjanjian baru di mana? Anjing haram. Perjanjian lama. Perjanjian lama di kitab apa? Ya itu mas. Saya cuma di awal itu kan. Saya kan Islam. tadi pertanyaan. Islam, Pertanyaannya sih, Islam. Mas. Nih, dengerin ya. Udah nggak bisa diskusi nih Yusuf. Pertanyaan lain, coba pertanyaan lain. Ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Kamu Ucup. nggak bisa diskusi ya. Udah diam aja, udah dengerin. Jadi tadi kan udah ngomongin anjing, terus ngomongin sunat ya, ngomongin sunat abisannya. Kami sunat itu sudah digenapi dalam pembaptisan. Kenapa? Karena ginilah Maaf bang, saya lagi sibuk bang. Oh, belanja, Bang. kabur. Kabur dia. Ya, udah puyeng lah Kabur. bang RK kayak gini semua orang-orang udah jelas. Kabur dia teman-teman. Maaf katanya. Saya lagi sibuk katanya teman. Aduh Tuhan Yesus. 7,6K, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa love orange-nya, tap layarnya teman-teman, 1 orang 5 kali share teman-teman, kita kencangkan teman-teman ya. Bang Kita RK. naikin lagi teman-teman ya. Bang RK, dari tadi roomnya bau loh. Pada ninggalin kotoran doang, habis itu bau. Iya kayaknya nih. Kabur mereka. Muhammad Faik. Buang hajat kabur, Muhammad Faik. buang hajat kabur gitu mereka.